Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 12 Januari 2024. Bersama saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, 67 pekerja migran Indonesia ilegal terdampar di perairan Pantai Cermin, wilayah Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dari hasil pengembangan, ke-67 PMI tersebut datang dari Malaysia hendak pulang ke Indonesia dengan jalur ilegal. Kedatangan kapal yang merupakan PMI asal Indonesia sempat menghebohkan warga masyarakat Pantai Cermin, Desa Kuala Lama, di mana isu berkembang merupakan warga Rohingya yang hendak masuk ke Indonesia. Setelah ditelusuri pihak desa dan kecamatan dibantu pihak kepolisian, ternyata ke-67 orang tersebut adalah warga negara Indonesia yang terdampar dari Malaysia hendak pulang ke Indonesia lewat jalur ilegal. Kasih Humas Polres Sergai Ibtu Edward Sidauruk mengatakan ke-67 PMI tersebut merupakan warga Indonesia yang telah bekerja di Malaysia dengan paspor pelancong, sehingga kepulangan mereka pun tidak melalui jalur semestinya, sehingga secara sembunyi pulang ke Indonesia lewat jalur laut. Pendaratan kapal semestinya dilakukan di perairan Pantai Labu, Deli Serdang, serta perairan Batubara. Namun alasan sesuatu hal kapal terdampar di perairan Pantai Cermin. Dari hasil pengembangan, satu tekong kapal serta 4 warga masyarakat dimintai keterangan oleh pihak imigrasi. Adanya isu yang merebak di kalangan masyarakat atas kedatangan warga Rohingya dibantah pihak kepolisian. Pihaknya terus bersiaga di perairan hukum Polres Sergai untuk menghindari penyelundupan PMI serta hal tindak pidana lainnya. Setelah dilakukan penyelidikan, awalnya mereka mau turun di wilayah Pantai Labu. Nah, karena kemarin juga ada terdengar di sana, maka mereka mau minta untuk kembali ke arah Batubara. Namun masyarakat yang 67 orang tersebut sudah tidak sabar untuk mendarat, maka akhirnya turun di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, dalam hal ini di Pantai Cermin. 1 orang tekong bersama 4 orang itu warga masyarakat sebagai nanti saksi untuk selanjutnya pihak imigrasi yang akan menindaklanjutinya. Sejumlah makam di tempat pemakaman umum Kota Binjai dibongkar orang tak dikenal dan diambil kerangka besinya. Seluruh bagian makam dihancurkan orang yang tak bertanggung jawab tersebut hingga rata dengan tanah. Beginilah situasi tempat pemakaman umum yang berada di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Tempat pemakaman umum Muslim ini dihebohkan dengan dibongkarnya sejumlah makam dan diambil kerangka besinya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut petugas kebersihan makam Ponisan, peristiwa hancurnya 10 makam tersebut diketahui pada Sabtu lalu saat ada dilakukan pemakaman warga. Para pentakjiah berkeliling makam dan melihat banyak makam yang hancur dan besi kerangka nisannya raib. Warga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian besi makam tersebut agar tidak ada lagi orang yang berani menghancurkan makam dan mengambil besinya. Ini kejadiannya gimana kemarin diketahui pertama kali, Pak? Pas meninggal, ada orang meninggal. Ada meninggal, terus? Baru Sabtu ketahuannya. Terus waktu orang meninggal lihat banyak yang dihancurin gitu. Banyak yang dihancuri. Jadi saya kan di sana lagi nimbun. Nimbun saya dipanggil kemari. Saya tahu wah ini dihancur semua. Tapi saya nggak tahu ya kan, saya yang bersihkan. Saya nggak menjaga kuburan ini ya kan. Oh, Bapak cuma tugas bersihkan saja. Bersihkan. Kalau total ada berapa makam, Pak? Kira 10 lah. Ada 10 ya. Iya. Pihak keluarganya sudah dihubungin? Belum tahu ini, Pak. Belum tahu ya. Belum tahu. Tinggal Ya, Camat Medan Sunggal mengajak warganya kompak dalam memerangi narkoba dengan melakukan gotong royong bersama TNI Polri dan warga di lokasi rawan peredaran narkoba dan lapak perjudian.
Kepala Lingkungan Sekecamatan Medan Sunggal kompak menelusuri lokasi yang kerap disalahgunakan untuk transaksi narkoba dan lapak perjudian di Lembah Berkah, Jalan PDAM Tirtana di Medan Sunggal kemarin. Sinergitas ini tidak hanya kepala lingkungan saja, melainkan TNI Polri turut bersatu untuk membersihkan sampah di lokasi yang kerap dijadikan lapak narkoba dan perjudian yang berlokasi di bantaran sungai. Kerja bakti ini langsung dikomandoi oleh Camat Medan Sunggal bersama Kapolsek Sunggal dan Danramil 06 Medan Sunggal diprogramkan berkelanjutan dengan berpindah-pindah tempat ke daerah yang kerap disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Gotong royong dilakukan dengan membersihkan sampah bekas lapak narkoba dan perjudian Semak Belukar agar wilayah tersebut bersih. Camat Medan Sunggal Tengku Hairuniza mengajak masyarakat untuk kompak dalam memerangi narkoba. Harapan kepada masyarakat, tadi seperti disampaikan Pak Kapolsek dan Pak Danramil, adalah bahwasanya peran serta masyarakat sangatlah kita harapkan, jangan kami dibiarkan kerja sendiri, karena ini kalau kami ini kan ibaratnya hanya bertugas di Medan Sunggal ini, tapi penduduk asli sini yang sebetulnya yang harus mengawal di tempat-tempat yang seperti ini, yang sama-sama kita permainan narkobanya yang sama-sama kita ketahui tanpa udah bukan menjadi rahasia umum lagi lah yang di Lembah Berkah ini. Sebelumnya lokasi Lembah Berkah ini viral dengan maraknya barak narkoba dan lapak perjudian yang membuat warga sekitar resah. Ya, pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution buka suara terkait krisis finansial yang melanda kebun binatang Medan atau Medan Zoo yang mengakibatkan banyaknya satwa sakit hingga mati. Bobi mengaku hingga kini masih mencari solusi untuk pembenahan Medan Zoo. Krisis finansial kebun binatang Medan Zoo telah menyebabkan kematian sebanyak 3 ekor harimau dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Selain kondisi satwa yang memprihatinkan, krisis finansial juga menimbulkan dampak kepada karyawan yang tidak menerima gaji selama 5 bulan. Harimau Sumatera bernama RH mati pada November 2023 lalu. Kemudian harimau Benggala bernama Avatar mati pada awal Desember 2023, sedangkan kematian terakhir harimau Sumatera bernama Nurhaliza terjadi pada 31 Desember 2023. Ketiganya mati karena mengalami sakit. Menanggapi permasalahan ini, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengaku hingga kini masih mencari berbagai solusi untuk membenahi Medan Zoo. Bobi menyebut kondisi yang diutamakan saat ini yakni penyelamatan satwa dengan mencukupi rantai makanan dan memperhatikan kesehatan satwa. Bobi meminta unit PUD membangun yang menghasilkan keuntungan agar penyuntik akan dana ke Medan Zoo. Menanggapi gaji karyawan yang hingga kini masih tertunggak, Bobi mengaku belum mendapatkan solusi. Perhatian Pemko tentunya kalau kita bilang kurang, kita perhatikannya itu melalui BUMD kita selalu sampaikan juga beberapa aspek tentang Medan Zoo-nya, baik itu tentang hewannya, satwanya yang ada di dalam, dan makanya memang kemarin itu kan Medan Zoo itu di bawah BUMD, PUD Pembangunan. Itu dia membawahi bukan hanya Medan Zoo, tapi ada beberapa unit usaha yang lain. Yang kita lihat memang dari beberapa unit usahanya. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Polresta Deli Serdang menurunkan 139 personel untuk pengamanan pelipatan surat suara di tempat lokasi lingkungan perkantoran Pemkab Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priyambodo melakukan peninjauan ke lokasi pengerjaan pelipatan surat suara di 4 lokasi. Adapun 4 lokasi tersebut adalah Aula Cadika, Gedung Olahraga, Balai Rum, dan Gedung PKK. Peninjauan dilakukan untuk memastikan keamanan serta mengantisipasi terjadinya gangguan kecurangan yang dapat berpengaruh pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Sebelum dilakukan pelipatan surat suara, Kapolresta mengingatkan kepada penyelenggara pemilu agar benar-benar menerapkan aturan yang sudah ditentukan untuk melakukan pelipatan surat suara.
Dalam memastikan keamanan pelipatan surat suara ini, 139 personel Polresta Deli Serdang diturunkan untuk memperketat keamanan di 4 lokasi tersebut. Kapolresta berharap seluruh kegiatan ini berjalan dengan lancar, sehingga pada saat hari pencoblosan dapat terlaksana dengan aman dan sukses. Kami sebagai pengawas dan juga pengaman, kami mengecek pelaksanaan dari teman-teman pelaksana ataupun namanya dari KPU dalam proses pelipatan. Dari awal kertas suara ini datang sampai di gudang dan dikeluarkan kembali untuk dilakukan pelipatan, kami jaga. Artinya kami menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pelipatan ini terlaksana dengan baik. Ketua KPU Syahrial Effendi menjelaskan untuk melakukan pelipatan surat suara, pihaknya mempekerjakan 1.190 orang warga di lingkungan sekitar. Ya pemirsa, menjelang pemilu tahun 2024, beredar video seorang oknum kepala desa di Batubara yang menyatakan dukungan kepada salah satu calon presiden. Kasus tersebut kini masih dalam penanganan Bawaslu Batubara. Dalam video yang beredar, tampak seorang laki-laki yang mengenakan seragam dinas berwarna putih mengaku bernama Sarahudin alias Buyung dan menyebut dirinya sebagai Kepala Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk 50, Batubara. Di video tersebut dengan jelas Sarahudin mengatakan siap mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sarahudin sendiri belum dapat dikonfirmasi terkait video yang beredar. Saat awak media mendatangi kantor Desa Lubuk Hulu, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Sementara itu, Ketua Bawaslu Batubara, Muhammad Amin Lubis mengaku sudah menerima laporan terkait adanya video oknum kepala desa yang menyatakan dukungan kepada salah satu calon presiden. Menurutnya, Bawaslu Batubara sedang mendalami kasus tersebut. Terkait itu sampai hari ini sudah ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Batubara. Kita sedang mendalami laporan itu berdasarkan informasinya. Nah, kita sedang proses melakukan penelusuran melalui Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Kades terkait video viral itu. Pak, terkait yang bersangkutan sudah diklarifikasi? Nah, untuk informasi awal kita sudah temui, tentu ini nanti akan ada tindak lanjut terkait pendalaman informasi awal itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa kepala desa dilarang berpihak kepada peserta pemilu. Bawaslu Kabupaten Toba ingatkan penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye APK harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani saat dikonfirmasi di Balige kantor Bawaslu Kabupaten Toba pada hari Rabu kemarin. Lebih lanjut, Sahat menegaskan bahwa penetapan lokasi pemasangan APK tersebut selain mentaati peraturan KPU juga perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan pemerintah daerah Kabupaten Toba. Sahat juga berharap apa yang menjadi zonasi yang disepakati dalam rapat ini harus ditaati dan diterapkan bersama dengan tetap mempertimbangkan unsur etika, estetika, dan kerapian tata kota di wilayah Kabupaten Toba. Saat menambahkan pemasangan APK di semua lokasi diizinkan kecuali lokasi yang dilarang sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Alat peraga kampanye dilarang dipasang di tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Batubara melakukan kegiatan sortir dan lipat surat suara khusus yang sudah kita terima. Surat suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara gelar sortir dan lipat surat suara calon DPD, Presiden, dan Wakil Presiden di gudang KPU Kota Aikanopan. Pekerjaan ini melibatkan sebanyak 122 orang pekerja.
Pelipatan surat suara tahap kedua ini melibatkan pekerja didominasi oleh kaum perempuan yang berdomisili di kota Aikonopan dan sekitarnya. Sebelum seluruh pekerja melipat bertugas, terlebih dahulu seluruh pekerja disterilkan dari barang bawaan. Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan bahwa surat suara sebanyak 527.574 lembar surat suara untuk DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, termasuk surat suara tambahan sebanyak 2%. Pelaksanaan penyortiran dan lipat surat suara ini digelar mulai Kamis 11 Januari hingga 17 Januari 2024. Batubara melakukan kegiatan sortir dan lipat surat suara khusus yang sudah kita terima, surat suara PPWP dan surat suara DPD mulai hari ini dan 5-6 hari ke depan, seperti itu. Berapa jumlah surat suara yang dilipat hari? Masing-masing surat suara sesuai dengan tingkatannya ya, sebanyak 281.287. Itu dikali 2 ya, karena pertingkatannya sama seperti DPD kita ditambah 2%, itu 287 lembar pertingkatan seperti itu. Ketua Bawaslu Labura Maruli Sitorus menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan melekat terkait tahapan proses pemilu yang dilaksanakan oleh KPUD Labura dan termasuk pelaksanaan pelipatan surat suara sesuai SOP yang berlaku. Melakukan pengawasan melekat dengan menempatkan beberapa orang petugas kita untuk mengawasi jalannya proses sortir dan lipat surat suara yang sedang berlangsung saat ini. Sejauh ini ya masih berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh KPU, karena juga dari ketika acara sebelum dimulai diadakan dulu pembekalan terkait dengan SOP yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta melipat surat suara. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga melakukan penyortiran ribuan lembar kertas plano yang akan dipergunakan untuk mencatat seluruh dokumen penghitungan surat suara pada pemilu. Penyortiran kertas plano yang dilakukan petugas KPU Kota Sibolga tersebut dikerjakan di gudang KPU Kota Sibolga kemarin. Penyortiran tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kertas plano yang akan dipergunakan dengan kondisi baik. Komisioner KPU Kota Sibolga Armansyah Sinaga menjelaskan, kertas plano pemilu yang diterima KPU Kota Sibolga mencapai 1.290 lembar, terdiri dari kertas plano untuk DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, serta kertas plano untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Penyortiran ini direncanakan berlangsung 2 hari sejak kemarin dan hari ini. Pensortiran untuk plano di setiap tingkatan, mulai dari PPWP, DPD, DPR RI, Provinsi dan Kabupaten Kota, sejumlah 258 lembar untuk setiap kategori pemilihan. Kemungkinan 2 hari ini akan kita upayakan rampung. Di samping menerima kertas plano pemilu, KPU Kota Sibolga juga telah menerima surat suara DPD RI dan surat suara untuk Pilpres. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pilihan Mama. Kan aku bilang Mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama.
Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Ya, pemirsa, memasuki musim tanam padi, masyarakat di Kecamatan Porsea dengan luas lahan persawahan 1.404 hektar berharap penambahan kuota pupuk. Salah seorang petani Porsea, Monica Sitorus, berharap dalam musim tanam tahun ini tidak ada kelangkaan pupuk seperti tahun sebelumnya. Tidak hanya pupuk subsidi, bahkan pupuk non-subsidi juga langka. Monica berharap pemerintah memantau peredaran pupuk di toko dan kios pupuk agar tidak terjadi kelangkaan. Monica juga mengaku pupuk subsidi sudah direalisasikan melalui kelompok tani masing-masing, namun tidak cukup jika hanya menggunakan pupuk subsidi. Petani padi harus menambah dengan pupuk non-subsidi. Tanam kali ini sepertinya baik ya, toh. Cuman masalah pupuknya toh. Pupuknya itu kan susah kali didapat toh. Jadi kan kalau kita ini bertani kan, kita ini kan pupuk harus ada 3 kali pupuk. Itu pun kadang kita cuma dapat 1 sak aja pupuknya. Jadi cuma masalah pupuk itu aja toh, yang masalah bertani samatnya itu dengan masalah tanaman. Pupuk juga susah toh. Cuma itu aja lah, pupuk aja lah diperhatikan pemerintah itu aja. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Togap Hasolowan Sitorus, mengatakan untuk tahun ini penambahan kuota pupuk subsidi kemungkinan akan bertambah, namun pihaknya berharap kepada kelompok tani yang telah terdaftar agar segera melaporkan kepada petugas PPL atau PPK Dinas Pertanian Toba yang ada di kecamatan jika ada perubahan data. Togap juga menambahkan pihaknya akan mengawasi peredarannya bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Toba dengan melakukan pengecekan ketersediaan pupuk yang ada di toko-toko pupuk setiap kecamatan setempat. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gina Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.